Apa kabar para leader? Berjumpa kembali pada kanal Kubik Leadership. Semoga Anda selalu sehat dan semakin sukses, mulia. Para leader, kita tahu bahwa perusahaan saat ini banyak yang menghadapi turbulensi tingkat tinggi. Kapabilitas organisasi yang utama adalah kemampuan untuk selalu beradaptasi dalam menjalankan bisnis yang terus berkelanjutan. Perubahan mutlak diperlukan agar perusahaan bisa beradaptasi dan berkelanjutan. Namun, kapan perusahaan harus melakukan perubahan? Inilah Leadership Vibes. Sebagai pemimpin, kita diharapkan mampu membawa dan menyesuaikan perubahan agar perusahaan bisa terus berkelanjutan dan bahkan menjadi market leader. Pertanyaannya adalah, apakah kondisi perusahaan saat ini sudah cukup untuk menjawab tantangan pasar? Atau perusahaan membutuhkan perubahan transformasional? Dan kapan sebaiknya perubahan itu dilakukan? Para leader, coba kita cermati. Jika perusahaan Anda lamban dalam mengimbangi teknologi modern, tuntutan proses yang lebih cepat, atau permintaan pasar yang berubah, atau jika perusahaan Anda sedang berjuang dengan masalah internal yang signifikan, itulah tanda-tanda bahwa perusahaan Anda membutuhkan adanya perubahan. Salah satu perusahaan yang berhasil melakukan perubahan secara transformasional adalah PT Kereta Api Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Ignatius Jonan saat itu. Dari kerugian sekitar 83,4 miliar per Februari 2009, melalui transformasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, mampu meraih keuntungan 153,8 miliar di akhir tahun 2009 dengan target pendapatan 4,5 triliun dan mengantongi laba bersih 1,71 triliun pada tahun 2017 dari pendapatan sekitar 17,9 triliun. Menurut Ignatius Jonan, dalam melakukan transformasi yang paling penting adalah mengubah mindset dari para pelaku bisnis. Mengapa perubahan itu diperlukan dan bahwa perubahan itu mungkin untuk dilakukan. Termasuk mengubah sudut pandang bukan apa yang perusahaan bisa jual, tetapi apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Model bisnis PT Kereta Api Indonesia pun mengalami perubahan dari bisnis yang berorientasi pada produk menjadi berorientasi pada pelanggan. Prinsipnya, kalau pelanggan senang, mereka pasti mau membayar lebih. Perubahan di PT Kereta Api Indonesia dilakukan secara sistemik. Mulai dari memastikan kualitas toilet yang layak dan menyenangkan, memasang AC di semua gerbong kereta, dan menjual tiket sesuai dengan jumlah kursi. Dan pada tahun 2013, PT Kereta Api Indonesia mulai menerapkan teknologi dalam operasional layanannya, yaitu e-ticketing. Para leader, belajar dari transformasi PT Kereta Api Indonesia, kemajuan sebuah perusahaan tidak terlepas dari perubahan dan inovasi yang dilakukan. Lalu, apakah perusahaan Anda perlu melakukan perubahan saat ini atau nanti? Untuk itu, Anda bisa menggunakan metode The Why Transform Canvas untuk mengetahui kondisi perusahaan dalam rangka mengetahui apakah ada tanda-tanda untuk segera dilakukan perubahan yang mendasar.
ada 6 kondisi di dalam perusahaan yang perlu Anda lihat. Yang pertama, declining profits atau keuntungan yang terus menurun dan peluangnya sangat kecil untuk mengembalikan dalam keadaan normal. Mungkin Anda terjebak dalam modal bisnis yang tidak lagi relevan atau sudah ketinggalan zaman yang tidak lagi memberikan keuntungan seperti sebelumnya. Sebelum keadaan semakin memburuk, berpikirlah untuk melakukan perubahan. Yang kedua, structural industry change atau perubahan struktur yang mendalam pada bagaimana sebuah industri dijalankan. Contohnya pada industri energi. Sebelumnya kita mengenal bahwa energi bersumber dari minyak bumi. Namun sekarang secara bertahap beralih ke listrik. Pergeseran ini terus terjadi. Bertahan lama namun pasti dan tidak dapat dilawan. Pilihannya adalah mengikuti atau mati. Yang ketiga, rapid technology shift atau pergeseran teknologi yang cepat dan dinamis. Kita bisa melihat kanal belanja online yang makin menjamur dan berbagai kebutuhan yang bisa dipenuhi hanya dari smartphone. Apakah perusahaan sudah berinvestasi pada pengembangan teknologi atau Anda masih tertinggal secara teknologi? Yang keempat, financially underperforming atau secara finansial tergolong buruk di pasar saham. Coba Anda lihat bagaimana pasar menilai perusahaan Anda. Apakah harga Anda di pasar tergolong baik atau buruk? Ini mencerminkan bagaimana masyarakat atau investor menilai kinerja perusahaan Anda. Dan jika buruk, berarti ada hal-hal yang perlu diubah untuk meningkatkan kepercayaan mereka kembali. Yang kelima, strategic preemptive atau bagaimana strategi disiapkan untuk menjawab kebutuhan yang akan datang. Apakah pemimpin di perusahaan mampu menciptakan strategi yang lebih maju dibandingkan dengan kompetitor atau masih merasa nyaman dengan cara-cara yang lama? Yang keenam, market fallen off a cliff atau kejatuhan pada dasar karena adanya krisis seperti krisis moneter di tahun 1998 atau dampak dari pandemi. 3 fase yang akan dialami saat perusahaan menghadapi goncangan adalah yang pertama, terkejut. Yang kedua, lalu berusaha melakukan efisiensi. Dan yang terakhir, mengambil langkah yang membutuhkan keberanian, yaitu berubah. Kondisi krisis mendorong perusahaan untuk mau tidak mau berubah agar survive. Para leader, dari ke-6 kondisi tersebut, jika keuntungan perusahaan terus menurun, strategi dan teknologi Anda tertinggal, serta Anda mulai ditinggalkan oleh konsumen, artinya inilah saatnya perusahaan harus melakukan transformasi. Lalu, apa yang dapat Anda lakukan sebagai seorang leader di perusahaan di mana Anda memimpin? Yang pertama, terapkan change management untuk merealisasikan perubahan, yaitu mulai dari skala kecil atau yang mudah terlebih dahulu yang bisa Anda kendalikan. Perubahan di satu bagian selanjutnya akan memberikan dampak perubahan pada bagian lain. Dan yang terpenting adalah segera ambil tindakan untuk memulainya. Yang kedua, ciptakan change agent bagi perusahaan Anda, yaitu tim yang menghendaki perubahan dapat bekerja dalam mempengaruhi dan mempercepat tercapainya sasaran perubahan, serta
berani mengambil keputusan yang sesuai dengan arah perubahan yang dikehendaki. Dan yang ketiga, bangunlah change leadership dalam organisasi. Kemampuan dalam mempengaruhi, memotivasi, dan memampukan anggota tim. Menyampaikan visi perubahan, memberi contoh, dan buktikan dengan hasil sehingga orang-orang yang awalnya resisten terhadap perubahan akan bergerak untuk mendukung dan mengikuti Anda, dan transformasi pun akan terjadi. Maka sebagai pemimpin, Anda perlu memiliki visi yang jelas sebagai arah perubahan, memberdayakan tim untuk melakukan perubahan bersama-sama. Namun, Anda juga perlu menjadi role model bagi mereka untuk memulai perubahan. Para leader, sudahkah Anda sungguh-sungguh mengenal kondisi perusahaan Anda dan kapan ia membutuhkan perubahan? Lalu, sudah siapkah Anda untuk melakukan perubahan saat itu dan saat diperlukan? Sampai berjumpa pada edisi Leadership Vibes berikutnya. Salam sukses mulia.